Hai, saya Daya Hana. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit ringkasan dari pertemuan ketiga, yaitu pengaruh sosial dan kontrol pribadi. Yang pertama, pengaruh sosial adalah usaha yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, belief, persepsi, atau tingkah laku orang lain. Berbagai bentuk pengaruh sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diklarifikasikan dalam 3 bentuk berdasarkan pada derajat yang ditimbulkan, yaitu yang pertama konformitas, yang kedua compliance, dan yang ketiga kepatuhan. Konformitas yaitu mengacu pada kecenderungan individu untuk mengubah persepsi, opini, dan perilaku sehingga sesuai dengan konsisten dengan norma-norma kelompok. Selanjutnya ada compliance atau ketundukan, bentuk pengaruh sosial yang terjadi ketika seseorang membuat permintaan langsung yang eksplisit terhadap kita dengan harapan kita akan mengikutinya. Dan yang terakhir yaitu kepatuhan atau obediensi, suatu kondisi di mana seseorang patuh terhadap otoritas. Belajar dari pengalaman masa kecil bahwa menghormati pemimpin yang memiliki legitimasi adalah hal yang penting, maka orang akan berpikir 2 kali sebelum menentang orang tua, guru, pelatih, dan petugas pemerintah. Oke, sekian dari ringkasan saya di pertemuan ketiga. Saya ucapkan terima kasih. Halo, saya Mahmudah Zizia Malik akan mereview sedikit tentang materi agresi. Jadi, agresi adalah perilaku yang mengarah pada melukai seseorang dengan sengaja. Misalnya, membunuh, menghina secara verbal, merusak sesuatu, dan memukul dalam keadaan marah. Istilah agresi terdapat 2, yaitu offensive aggression dan retaliatory aggression. Offensive aggression disebabkan karena perilaku orang lain. Sedangkan retaliatory aggression bisa disebabkan karena provokasi dari orang lain. Sedangkan berdasarkan niatnya, itu terdapat 2 juga, yaitu instrumental aggression, yaitu alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan yang kedua ada emotional aggression, yaitu melibatkan keadaan emosional seseorang yang sedang marah. Selanjutnya, beberapa upaya menurunkan tingkat agresivitas. Yang pertama, ada memberikan reward untuk perilaku non-agresif. Yang kedua, sediakan model untuk perilaku non-agresif. Yang ketiga, ada kurangi bentuk agresi dalam masyarakat, termasuk pemberian hukuman fisik bagi anak-anak. Jadi pemberian hukum bagi anak-anak sebisa mungkin hukuman fisik itu dikurangkan dan diberikan hukuman sesuai dengan apa yang kesalahan dia buat. Kemudian yang keempat, ada meminta maaf ketika marah pada seseorang dan hargai permintaan maaf dari orang lain. Dan yang terakhir, ada mengontrol diri dan mengontrol emosi. Dengan kita mengontrol diri, kita jadi mengurangi sikap agresivitas kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Destiani Susanti Christine. Di video ini saya akan mereview sedikit tentang materi dari pertemuan yang kelima, yaitu tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial adalah perilaku sosial yang menguntungkan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan, seperti memberikan bantuan, berdonasi, berbagi, mematuhi peraturan, dan mengikuti perilaku yang dapat diterima secara sosial. Salah satu tingkah laku yang termasuk dalam tingkah laku prososial adalah tingkah laku altruistik. Altruistik merupakan motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Orang yang altruis peduli dan mau membantu orang lain meskipun tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau tidak mengharapkan imbalan. Ada beberapa aspek-aspek tingkah laku altruistik. Yang pertama, memberikan perhatian terhadap orang lain. Yang kedua, membantu orang lain. Yang ketiga, meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, ada faktor-faktor altruistik. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal terdiri dari imbalan dan empati. Imbalan yang memotivasi untuk menolong bersifat eksternal dan internal. Imbalan yang bersifat eksternal yaitu kita memberi untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan imbalan yang bersifat internal yaitu
Ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain, kita akan merasa bahwa diri kita berharga dan merasa baik setelah melakukan kebaikan. Sedangkan empati merupakan pengalaman yang mewakili perasaan orang lain dan menempatkan diri sendiri pada orang lain. Contohnya, ketika kita mampu bersikap seakan berada di posisi orang lain sehingga terasa ketulusannya. Faktor yang kedua yaitu faktor situasional, yang terdiri dari yang pertama, jumlah pengamat, yang kedua, membantu ketika orang lain juga membantu, yang ketiga, tekanan waktu, dan yang keempat, adanya kesamaan. Yang ketiga atau faktor yang terakhir yaitu faktor personal, yang terdiri dari sifat-sifat kepribadian, yang kedua jenis kelamin atau gender. Biasanya para pria cenderung memberikan bantuan pada situasi yang berbahaya, sedangkan para wanita memberikan bantuan pada situasi yang cenderung lebih aman. Yang ketiga ada religiusitas. Semua ajaran agama secara eksplisit mendorong altruisme. Oleh karena itu, semakin kuat keyakinan agama seseorang, maka semakin tinggi altruisme seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aryani, NPM saya 2011 10.0135 10.002. Saya akan menjelaskan 3 contoh tentang contoh perilaku agresi, yaitu agresi fisik, agresi yang dilakukan secara fisik untuk melukai orang lain, misalnya memukul, menendang dan melukai orang lain. Dan contoh pengaruh sosial. Contoh pengaruh sosial adalah kita menghargai polisi yang telah menembak seorang teroris. Yang menjadi masalah, apakah tindakan agresif melanggar atau mendukung norma sosial itu telah disepakati. Tindakan kriminal seperti membunuh, kekerasan, dan pemukulan. Berikut contoh lain yaitu contoh tingkah laku. Selalu menyapa dengan ramah tetangga-tetangga kita,